alright, alright. Okay, okay, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera buat Anda semua para peserta pelatihan. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kita akan mengikuti sebuah pelatihan ekspor dengan judul Pemberitahuan Ekspor Barang. Kalau ada pertanyaan, silakan Anda tanyakan langsung di kolom komentar. Selamat mengikuti. Oke, baik, peserta pelatihan yang terhormat, kita akan mulai lagi dengan pelatihan dokumen ekspor, yaitu pemberitahuan ekspor barang. Pemberitahuan ekspor barang atau dokumen pabean yang digunakan untuk memberitahukan pelaksanaan ekspor barang. PEB dibuat oleh eksportir, tetapi formulirnya diambil di kantor bea cukai pelabuhan. Nah, bisa juga menggunakan sistem EDI atau Electronic Data Interchange. Barang yang diekspor wajib diberitahukan kepada kantor bea cukai dan dengan menggunakan PEB ini. Tujuan daripada penggunaan PEB ini untuk memperoleh respon nota persetujuan ekspor atau NPE. Jadi setelah kita memasukkan PEB, maka kita akan mendapat nota persetujuan ekspor dari pihak pabean atau bea cukai. Barulah kemudian NPE digunakan untuk sebagai surat jalan memasukkan barang ke kawasan pabean. Jadi kawasan pabean itu termasuk bandara dan pelabuhan. Nah, dasar hukumnya daripada pengadaan pemberitahuan ekspor barang ini adalah berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor keputusan Kep 152/BC/2013 tentang petunjuk pelaksanaan tata laksana kepabeanan di bidang ekspor untuk bidang barang ekspor yang mendapat kemudahan impor tujuan ekspor. Dokumen PEB ini memiliki kode BC3-0. Setiap pemberitahuan PEB hanya diperuntukkan bagi satu eksportir pengirim dan satu importir. Jadi cuma untuk satu orang saja ya eksportir. Setiap pengisian dokumen PEB dibuat berdasarkan lebih daripada satu jenis barang. Jika dalam hal ruang, kertas, atau lembar untuk data barang tidak mencukupi, dapat dibuatkan lembar lanjutan yang hanya berisi data angka 28 sampai dengan 32 dengan diberikan tanda tangan, nama jelas, dan cap perusahaan eksportir pada setiap lembar halaman lanjutan. Dan bagaimana cara pengajuan PEB? Yang pertama adalah menyertakan laporan pemeriksaan bea dan cukai LPBC. Dalam hal barang ekspor wajib diperiksa oleh surveyor dari bea cukai. Fotokopi surat tanda bukti setor STBS dan fotokopi surat sanggup bayar SSB, dan ekspor barang dikenai pungutan ekspor. Dalam hal dikenai pungutan, fotokopi invoice dan fotokopi packing list. Nanti kita akan bicarakan di pelatihan berikut apa itu packing list dan invoice. Fotokopi dokumen pelengkap pabean lainnya yang wajib sebagai pemenuhan ketentuan kepabeanan di bidang ekspor. Eksportir atau kuasanya melunasi semua pungutan dalam rangka ekspor kepada bank, devisa atau pejabat DCBC, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Eksportir atau kuasanya mengajukan PEB kepada pejabat DCBC dilengkapi semua dokumen yang diperlukan. Eksportir wajib menyiapkan barang untuk diperiksa secara fisik jika diperlukan. Setiap PEB hanya diperuntukkan bagi satu pengirim atau penerima. Setiap PEB dapat berisi lebih dari satu jenis barang ekspor. Sanksi terkait ekspor barang. Semua yang diekspor kecuali barang-barang yang dikecualikan tanpa menyertakan atau menyalahgunakan dokumen pemberitahuan ekspor akan dikenakan sanksi sesuai dengan undang-undang. Di antaranya mengekspor tanpa menyertakan PEB di daerah pabean dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 10 tahun, atau denda 10 juta rupiah atau 5 miliar rupiah. Menyampaikan pemberitahuan pabean yang tidak benar, palsu atau dipalsukan dengan pidana penjara paling lama, paling singkat 2 tahun, paling lama 8 tahun, dengan denda 100 juta dan paling banyak 5 miliar. Tidak menyampaikan atau tidak terlambat menyampaikan pembatalan
ekspornya dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 5 juta rupiah. Salah memberitahukan jenis dan jumlah barang yang dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 100% dari pungutan negara di bidang ekspor yang kurang dibayar dan paling banyak 1000% dari pungutan negara di bidang ekspor atau yang kurang dibayar. Nah saudara, tentunya pemberitahuan ekspor barang ini yang sudah seperti Anda dan saya berpikir sama-sama bahwa kalau barang 10 item maka yang dilaporkan juga harus 10 item. Sehingga pada saat nanti ada pemeriksaan fisik oleh surveyor, maka dokumen pemberitahuan ekspor barang ini bisa dipertanggungjawabkan. Nah, supaya kita bisa mendapat nota persetujuan ekspor NPE-nya, maka semua setelah PEB-nya diajukan, formulirnya bisa diambil di Bea Cukai, NPE-nya juga nanti kita ambil di sana setelah mendapat persetujuan daripada Kepala Dirjen Bea Cukai, Kepala DJ Bea Cukai Pelabuhan, maka nanti surveyor daripada Bea Cukai yang mengadakan survei terhadap PEB kita dan terhadap nota persetujuan ekspor apakah ini layak dan sesuai dengan aturan. Sehingga kalau kita tidak melaporkan sesuai dengan fisik barang kita, maka sudah jelas seperti kita melakukan pembohongan dokumen yang kita kirim ternyata kayu hitam. Di dalam dokumen PEB itu dituliskan dituliskan ember umpama, maka itu sudah jelas sudah silang pendapat antara fisik barang dan PEB-nya, sehingga nota persetujuan ekspornya tidak bisa keluar. Demikian saudaraku.